Baik, perkenalkan nama saya Kurniawan Areva, NIM 242543111010. Program studi Teknologi Rekayasa Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum yang telah saya buat, di mana laporan praktikum ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi web dengan menggunakan PHP dan MySQL dengan konsep CURD atau create, read, update, dan delete. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode program yang telah saya buat atau saya ketik. Yang pertama ada yaitu file koneksi PHP, di mana file koneksi PHP ini berguna untuk menghubungkan program yang telah kita buat ke dalam database yang kita tuju. Di sini ada beberapa variabel yang berfungsi untuk menghubungkan database ke program kita. Yang pertama host, yaitu nama host database. Biasanya jika yang kita gunakan atau MySQL, biasanya nama hostnya adalah localhost jika server database ada di mesin yang sama. Yang kedua itu adalah user, di mana username untuk koneksi database atau nama default username defaultnya adalah root. Yang kedua password. Jika kita menggunakan MySQL, biasanya password untuk koneksinya tidak ada. Dan yang keempat itu adalah nama database yang telah kita buat atau yang kita ingin gunakan. Yang pada baris ke-8 ini kita akan membuat koneksi ke database dengan fungsi MySQL Connect, dan pada baris ke-10 kita akan berfungsi untuk mengecek apakah koneksi berhasil atau tidak. Jika koneksi gagal, maka hentikan eksekusi dan tampilkan pesan errornya. Di sini pesan error yang digunakan yaitu koneksi gagal. File yang kedua adalah index.php. Di sini saya akan menjelaskan tiap baris dari kode program ini. Yang pertama, baris 1 atau baris pertama digunakan untuk menghubungkan file ini dengan file koneksi.php yang tadi, yang telah kita buat sebelumnya, yang ini. Baris yang keempat yaitu mendefinisikan bahwa bahasa utama dari dokumen ini adalah bahasa Inggris. Pada baris yang ketujuh yaitu mengatur karakter encoding agar mendukung berbagai karakter. Baris ke-8 berfungsi untuk menampilkan tampilan responsif di perangkat mobile. Baris yang ke-10 digunakan untuk judul halaman pada tab browser seperti yang di atas. Pada baris ke-11 berfungsi untuk memanggil CSS Bootstrap yang telah kita buat atau sudah di styling. Pada baris ke-15 berfungsi untuk memberi latar belakang terang atau light background pada body. Baris ke-17 berfungsi untuk container Bootstrap dengan margin atasnya adalah 5. Baris ke-18 berfungsi sebagai judul halaman. Baris ke-19 adalah tombol untuk menuju halaman tambah produk yang nantinya akan kita bahas selanjutnya. Pada baris 22
ada sebuah tabel. Di dalam tabel ini kita akan mengatur border dan stripping baris. Pada baris ke-13 untuk header tabel dengan background gelap atau dark. Di bawahnya ada beberapa kolom. Yang pertama kolom nomor urut, kolom nama produk, kolom deskripsi, kolom harga produk, kolom stok produk, kolom hal untuk aksi edit dan hapus. Masuk lagi ke bawahnya ada beberapa baris kode PHP. Di sini saya akan menjelaskan pada baris 35 berfungsi untuk inisialisasi nomor urut. Pada baris ke-36 berfungsi untuk mengambil semua data dari tabel produk dengan urutan di atas. Pada baris ke-37 berfungsi untuk melakukan perulangan untuk setiap baris dari hasil query. Lanjut lagi pada baris selanjutnya ada beberapa kolom yang nantinya akan diisi oleh data yang telah kita ambil dari database. Lanjut pada file tambah PHP. Di sini ada file untuk menghubungkan file dengan koneksi PHP yang tadi. Kita akan langsung masuk aja ke baris 17. Pada baris ini kita menggunakan container bootstrap dengan margin atas 5 pixel. Di sini ada baris 18 lanjut di halaman. Pada baris 20 sampai selanjutnya adalah form untuk input data dengan metode post. Saya akan menjelaskan fungsi dari label dan inputnya saja. Di sini fungsi label adalah memberikan label dari setiap input yang akan kita gunakan untuk menginputkan apa yang kita ingin berikan pada input tersebut. Fungsi dari input ini adalah untuk menambahkan teks yang nantinya bertujuan untuk menginputkan data yang akan dimasukkan ke dalam database. Di sini ada tombol button submit button yang berfungsi untuk menyimpan data dari form ke data form. Ada juga tombol untuk kembali ke halaman utama atau indeks PHP. Di sini ada file PHP lagi. Di sini ada beberapa file yang berfungsi untuk menangkap data dari input form, dan pada baris ke-61 itu berfungsi untuk menjalankan query insert atau untuk menambahkan data ke tabel produk. Dan pada baris ke-64 ada sebuah pemberitahuan jika berhasil disimpan akan ditampilkan pesan sukses. Dalam hal ini digunakan alert. Lanjut pada baris keempat yaitu edit PHP. Seperti yang dari sebelumnya, kita harus menghubungkan setiap file ke file koneksi agar dapat berfungsi dengan baik. Pada baris keempat digunakan untuk mengambil parameter ID dari URL dan mengubahnya ke integer untuk mencegah SQL injection. Pada baris ke-7
Dan 8 ada berfungsi untuk menjalankan query untuk mengambil data produk berdasarkan ID. Baris ke-8 berfungsi untuk mengambil hasil query sebagai array. Pada baris ke-11 berfungsi jika data tidak ditemukan, tampilkan pesan dan hentikan probe. Jika data tidak ditemukan, maka ditampilkan pesan dan program akan dihentikan. Lanjut saja pada menu pada baris program PHP-nya saja. Di sini pada baris ke-68 berfungsi jika tombol update ditekan,